Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah al-ghaniyyul karim ala ifdalihi washkuruhu ala tawalihi al-ali wa ashhadu lahu bil ilahiyyati wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda wa la nadhira wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin ahsanan nasi hulukan wa alahum adaba wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil hasril wa ma'ad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah fa inna man ittaqallahu waqahu arsalahu ila khairil umuri dinihi wa dunyahu. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan walillahil izzah walir rasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Wa qala aidan khairukum yanfa'u linnas. Jamaah Jumat Masjid Al-Afiyah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin rahimahumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melatih mengendalikan diri kita, melatih mengendalikan lingkungan dan kemudian masyarakat di sekeliling kita, yang mana seolah-olah sekarang ini kecenderungan hawa nafsu ke arah yang negatif
lebih mendominasi lingkungan kita, sehingga kita dapat memenuhi tugas hidup kita sebagai seorang khair ummah dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya menjauhi segala larangannya dan senantiasa taat kepada Rasulullah SAW, mengikuti manhaj dan jejak hidup dan petunjuk Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah, seorang akan merugi kalau hari esoknya sama saja dengan hari ini. Kenapa dia merugi? Diberi waktu, diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, tapi tidak ada peningkatan. Bahkan dia menjadi terkutuk apabila hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin. Dan seorang barulah dikatakan beruntung dan bahagia jika hari-hari mendatang, hari-hari esok jauh lebih baik dari apa yang telah dia lewati. Ini dinukil dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hai sekalian orang yang percaya, hendaklah kamu wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, hendaklah kamu memperhitungkan, merencanakan apa-apa yang akan kamu kerjakan pada waktu yang akan datang. Kemudian ditutup lagi dengan wattaqullah. Jadi yang diundang adalah orang beriman untuk menjadi takwa. Orang takwa mempersiapkan hari esoknya. Ditutup lagi bahwa persiapannya itu harus berdasarkan takwa dan menjadi warning, innallaha khabirun bima ta'malun, dan Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang kamu akan kerjakan. Saudaraku kaum muslimin, jadi membangun hari esok adalah sesuatu yang harus kita lakukan pada setiap aktivitas perjalanan hidup kita. Rancangan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan mempertahankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rukun Islam kita kenal dengan 5 perkara, mulai dari syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Dan kita kenal bahwa orang yang berada di bidang kesehatan harus memiliki, mengejawantahkan panca sehat, 5 sehat: sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat ekonomi produktif, dan sehat spiritual. Yang kadang oleh orang-orang luar hanya mencapai 4, termasuk Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009 hanya mencakup 4: jasmani, rohani, sosial, dan sehat produktif ekonomi, mengabaikan sehat spiritual. Karena itulah melalui Jumat ini mari kita ejawantahkan panca sehat kita yang berkecimpung di bidang kesehatan, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial. Yang dimaksud sehat sosial adalah diterima segala pihak, bukan karena kita datang orang lari, bukan karena kita datang orang berserakan, tetapi kita diterima di mana saja. Kemudian sehat ekonomi produktif, artinya kita tidak termasuk orang yang adalah orang-orang yang tangan di bawah, yang selalu meminta, selalu mengharapkan uluran tangan. Dan ini telah dianulir oleh Rasulullah, yaitu tangan di atas, al-yadul ulya khair minal yadis sufla. Itu sehat ekonomi. Dan sehat spiritual kita kembalikan kepada hadirin, bagaimana kita melakukan surah yang Allah telah janjikan bahwa duribat alaikum dhillatu aina ma sukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kamu ditimpa kehinaan di mana saja kamu berada, kamu bertitel apa saja, kamu memiliki pengetahuan apa saja, memiliki harta benda yang bagaimana saja, tapi kamu tetap hina. Kecuali yang tidak hina adalah
memiliki atau tidak memiliki, tapi hubungannya hablum minallahnya itu baik, dia cinta dan dicintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Dan yang kedua adalah hablum minan nas, cinta dan sayang kepada sesama manusia. Bulan Syawal itu artinya bulan peningkatan, yakni kita tingkatkan ibadah kita. Kalau selama ini kita puasa, selama ini kita bertadarus, selama ini kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, maka di bulan Syawal ini harus lebih lagi. Puasa kita harus lebih lagi. Walaupun tidak diwajibkan, tapi kita harus melakukannya lebih terarah, lebih intensif, lebih produktif, sehingga kita termasuk orang-orang yang bersyawal. Belum lagi amalia syawal yang lain, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, memperbanyak salat-salat sunnah. Bahkan ada 6 hari di bulan Syawal jika kita lakukan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang melaksanakan 6 hari berpuasa di bulan Syawal, sama dengan dia berpuasa sepanjang tahun. Matematikanya, walaupun ini hanya cocok-cocok saja, 1 bulan ya, setiap kita puasa dikalikan 10, 30 hari berarti 300. 6 hari Syawal kali 10, 60, 360 hari. 1 tahun kan 365. Tidak boleh puasa 5 hari dalam 1 tahun, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Yang lainnya boleh kita puasa. Itulah diilustrasikan siapa puasa di bulan Syawal tidak harus berturut-turut 6 hari, dan dia telah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan, sama dengan dia puasa selama setahun. Apakah hanya itu? Masih ada lagi hadis Rasulullah. Siapa yang melaksanakan puasa hari Id setiap bulan Qamariyah 13, 14, 15, mulai dari Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, selalu 3 hari dikali 12 berarti 36, dikali 10 360. Sama saja dengan 1 bulan puasa ditambah dengan 6 bulan, 6 hari puasa Syawal. Masih banyak lagi ilustrasi-ilustrasi yang Allah sampaikan kepada Rasul, dan Rasul dijawantahkan dalam bentuk. Bahkan kalau kita lihat dalam situasi kita sekarang ini, misalnya dulu orang yang berbicara gizi 4 sehat, 5 sempurna, 6 paripurna, tetap ada 5 yang sempurna. Kemudian demam berdarah, orang mengatakan melakukan membasmi PSN, pembasmian sarang nyamuk, adalah 3M, menutup, menguras, dan mengubur. Nah, maka dasar negara kita juga adalah Pancasila. Kemudian yang tren sekarang adalah masalah menjaga supaya kita terhindar dari COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, meningkatkan imun, dan memanjatkan doa, juga 5M. Orang Jepang di dalam memimpin itu memakai 5S, yaitu seiri, artinya dia pilih-pilih, dia pilah-pilah mana yang harus dilakukan hari ini, mana besok dan akan datang. Yang kedua seiton, dia tata, mana lebih dulu, the first in the first, the second in the second, dan seterusnya. Yang ketiga seiso, artinya tidak boleh serampangan, harus bersih, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang harus bersih. Makanya Jepang memiliki tempat kerja itu, kalau kita masuk ke ruangannya tidak ada kertas berserakan di atas meja, semuanya bersih. Yang hanya di atas meja apa yang harus diselesaikan hari ini, untuk besok disimpan tempat lain, besoknya baru diambil. Itu namanya seiso, dibersihkan. Yang keempat adalah seiketsu, yaitu melakukan pemantapan, harus kita mantap. Inilah yang dimaksud tadi Al-Hasyr ayat 18.
ya, wal tandur nafsum ma qaddamat ligat, persiapkanlah apa yang akan kamu lakukan. Pemantapan oleh orang Jepang namanya seiketsu, dan yang terakhir orang Jepang yang kelima yaitu shitsuke, artinya pembiasaan. Biasakan yang teratur, biasakan yang menata, biasakan yang bersih, biasakan yang mantap, dan pembiasaan. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Suruh anakmu sholat pada umur 7 tahun, dibiasakan, belum dia akil balik. Pukul kalau sampai 10 tahun. Kalau kita dibiasakan setelah akil balik, tidak perlu lagi diperintah karena dia sudah terbiasa. Sama saja memasuki Ramadan, kita biasakan dulu dalam bentuk warming up, yaitu puasa di bulan Sya'ban. Kita lakukan. Kalau kita sudah mampu puasa beberapa hari di bulan Sya'ban, tidak harus nisfu Sya'ban, beberapa hari, maka itu pun kita terbiasa di bulan Ramadan. Tapi bagi orang kesehat tidak bisa langsung withdrawal, putus. Makanya ada namanya puasa Syawal 6 hari. Itu yang disebut tapering off. Artinya dari puasa sebulan kita akan turunkan puasa 6 hari, ditambah Senin, Kamis, ditambah dengan puasa Subhanallah, luar biasa pembiasaan. Ini orang Jepang. Oleh karena itu, apa yang kita dapatkan selama bulan Ramadan, mari kita pertahankan. Dan Khatib memberikan secara singkat, Khatib memberikan 5M. Apa itu M? Yang pertama adalah mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Yaitu kita melakukan janji kita. Kita ingat janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Al-Qur'an memberitakan dan Rasulullah menerangkan bahwa dikumpullah roh-roh baik yang sudah mati atau waktu itu belum ada yang hidup maupun yang akan datang. Baru Allah berfirman, bertanya, alastu birabbikum? Kita semua menjawab, bala syahidna, benar engkau adalah Rabb kami dan kami bersaksi. Karena waktu itu kita belum tahu apa-apa, kita diberitakan oleh agama ini. Kemudian di dalam rahim ibu kita mengelus-elus, semoga engkau menjadi anak yang baik. Maka Allah pun memberikan kepada kita sebelum ditiupkan roh, dijanjikan, berapa lamakah engkau akan hidup di dunia? Kalau dia mengatakan cukup saya bayi, maka dia lahir, bayi meninggal. Cukup menjadi anak pemuda, pemuda meninggal. Menjadi seorang kakek dan nenek-nenek, kakek. Itu perjanjian kepada Allah. Kemudian kita keluar dari perut ibunda kita. Apa firman Allah? Wallahu yakhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu dikeluar dari perut ibunda kamu, kamu tidak tahu sama sekali apa-apa. Jangankan kamu ganti popok, jangankan kamu hanya insting. Jika kamu dipangku, kamu akan mencapai untuk meminum ASI ibunda kamu. Tetapi Allah mengatakan, walaupun engkau keluar la ta'lamuna syai'an, tapi Allah memberikan kepada kamu tiga modal utama, yaitu as-sam'ah wa ja'ala lakum as-sam'ah, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, hati, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu mensyukurinya. Dulu memang kita tidak tahu, sekarang mungkin kita tidak tahu. Apakah kita bersyukur? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada anak yang baru lahir, jangan coba-coba hari pertama atau hari kedua Anda tutup pintu, Anda hempaskan, dia akan kaget. Karena pendengarannya sejak dia lahir ke bumi sudah sama pendengarannya dengan saat sekarang dia menjadi dewasa. Tapi penglihatannya tidak. Jangan menari-menari di depannya, dia tidak akan bergeming matanya. Nanti setelah 40 hari atau lebih, ibunya membelikan mainan yang berputar-putar. Perhatikan, kalau matanya mengikuti putaran berarti matanya sudah berfungsi. Itu sekitar 1 bulan atau 40 hari lebih. Tapi al-fu'adu tidak. Anak kecil 5 tahun, 6 tahun belum. Kapan dia? Setelah akil balik, barulah dia bisa membedakan mana sebenarnya yang benar, mana yang baik. Dan ini diberikan petunjuk oleh Allah, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Furqan itulah petunjuk yang membedakan yang hak dengan yang baik. Nah,
Kalau begitu kontrak kita dengan Allah sudah sedemikian hebat, apa janji kita kepada Allah? Diazankan telinga kanan, diqamatkan telinga kiri, ada kalimat thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah. Diqamat telinga kiri, asyhadu an la ilaha illallah. Itu kalimat yang pertama yang ada di basal pendengaran kita pada saat kita baru lahir. Jangan heran kalau ada anak muda duduk-duduk di Pantai Losari, terdengar dari suara azan masjid terapung atau masjid Amirul Mukminin, langsung dia tinggalkan, dia titip motornya baru berangkat untuk sholat. Jangan heran, karena apa yang telah didengar pada awal dia hidup di dunia itu kembali bergema di dalam hatinya, dan dia sadar untuk melaksanakan sholat maghrib pada waktu itu. Hadirin yang sama berbahagia, janji apa lagi kepada kita kalau banyak sekali janji kita kepada Allah. Habis kita diazankan, diqamatkan, kita disunat, kita bersyahadat, kita nikah, kita bersyahadat, kita ambil air wudu, kita melakukan lagi syahadat. Selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Luar biasa, ya. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Angkat takbir, Allahu Akbar. Engkaulah yang maha besar. Janji kita, tidak ada yang lebih besar daripada Allah dalam bentuk apapun. Kemudian luar biasa, kita berjanji dalam hati, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, ya, sesungguhnya perbuatan baikku, salatku, hidupku, matiku hanya kepada Allah. Luar biasa. Berapa kali kita berjanji kepada Allah setiap kita melakukan salat pada doa iftitah. Belum lagi kita membaca, ya, bacaan wajib, yaitu rukun salat kita. Apa yang kita baca? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang aku sembah dan engkaulah tempat aku meminta. Janji kita luar biasa. Rukuk juga subhana rabbil azim, sujud juga subhana rabbil a'la. Duduk tahiyat kita berjanji lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Selesai salat kita baca wirid, berjanji lagi. Ya Allah, berapa kali janji kita kepada Allah. Oleh karena itu mari kita ulangi janji ini dengan kita melakukan M yang kedua. Apa itu M yang kedua? Adalah kita melakukan mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mengejawantahkan janji itu kepada Allah. Jadi orang yang bersungguh hati melaksanakan ibadah, teguh berkarya amal saleh sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah, itulah yang disebut orang yang bermujahadah. Mujahadah adalah seorang yang menunjukkan ketaatan kepada Allah sebagai hambanya, sebagai wujud keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Jadi M yang kedua mempertahankan takwa adalah kita bermujahadah, yaitu kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan apa perintah Allah dan menjauhi larangannya dan mengikuti apa yang telah diejawantahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kecerdasan dan kearifan akan memandu dengan selalu ingat kepada Allah, maka tidak terpukau oleh bujuk rayu hawa nafsu dan tidak akan terlena dengan apa yang dimaksud dengan ajakan setan untuk yang terus menggodanya. Itu yang banyak. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh untuk melaluinya dengan bertawuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan setan yang dirajam. Kita baca qul huwallahu ahad, kita baca qul a'udzu birabbil falaq, kita baca qul a'udzu birabbin nas, kita baca surah yang lain, khususnya ayatul kursi. Insya Allah kita akan terbebas dengan syarat kita yakin apa yang kita baca Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang ketiga, sahabatku, sesudah kita bermuahadah, mengulang janji, memperbaiki janji, bermujahadah, bersungguh, jangan lupa melakukan muraqabah. M yang ketiga adalah muraqabah. Apa itu muraqabah?
yaitu kita di mana saja selalu dipantau oleh Allah. CCTV Allah ada di mana-mana. Sekarang ada CCTV Allah di Masjid Al-Afiyah, CCTV Allah nanti ada di mobil kita, CCTV Allah ada nanti di tempat kita, CCTV Allah kita dikasih kunci hotel, masuk ke dalam hotel sendirian karena kita akan melakukan seminar, tetap CCTV Allah mengikuti. Oleh karena itu, bagaimana menjawab muraqabah yang paling baik? Patrikan dalam hati bahwa aku malu berbuat maksiat karena takut akan murka Allah di hadapan CCTV Allah. Itulah muraqabah secara singkat. Oleh karena itu, jalan kesuksesan yang dibangun di atas bahagian yang Allah berikan adalah hendaknya engkau memaksa jiwamu merasa diawasi oleh Allah, dan hendaklah ilmu yang engkau miliki tampak di dalam perilaku lahiriamu yang oleh Bapak Profesor Quraisy Shihab selalu menyampaikan, beramallah kamu dengan amal ilmiah dan hendaklah kamu mencari ilmu yang ilmu amaliyah. Inilah yang dijawantahkan dalam bentuk muraqabah yang baik. Yang keempat, saudaraku, adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Yaitu kita melakukan reintrospeksi diri kita. Sebenarnya kita sudah berada di mana? Hisablah dirimu sebelum kau dihisab. Itu menurut Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Artinya kita bermuhasabah untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya muhasabah ya Ustaz? Tidak usah jauh-jauh, tidak usah recall 1 bulan yang lalu. Apalagi kita tidak mampu merecall setahun yang lalu. Yang kemarin saja mungkin kita sulit untuk merecallnya secara sempurna. Yang paling gampang adalah lakukanlah muhasabah, recall tentang tindak tanduk amalia kita antara salat dengan salat. Tadi subuh kita salat subuh, sekarang kita salat Jumat. Bisa nggak kita recall? Mana yang lebih banyak kita lakukan? Amal kebaikan atau amal ketidakbaikan? Dan Allah telah memberikan kepada kita timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa-siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia selalu dalam 'ishatin radiyah, selalu diridhoi Allah. Naik PT-PT diridhoi, naik motor diridhoi, naik mobil jalan kaki diridhoi, duduk dirodaki, masuk di laboratorium dirodaki, melakukan semua dirodaki. Kenapa? Karena dia lebih banyak kebaikan yang dia lakukan ketimbang ketidakbaikan. Dan Allah memberikan warning, wa amma man habbat mawasinuhu, siapa yang berat timbangan ketidakbaikannya daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan berada dalam satu tempat namanya hawiyah. Belum sempat Rasulullah bertanya, ditanya oleh Allah, wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau hai Muhammad apa itu hawiyah? Rasulullah juga tidak bisa menjawab, dijawab sendiri oleh Allah, narun hamiyah. Wa ma adraka itu ada 13 kali di dalam Al-Quran, dan yang menjawabnya semua adalah Allah, yang semua ada kaitannya dengan hari-hari atau yang akan datang. Contoh, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Dijawab sendiri oleh Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Mungkin ada lagi yang lain ya, yaitu Al-Qariyah wal Al-Qariyah mal Qariyah. Wa ma adraka mal Qariyah, tahukah engkau apa itu yang disebut sebagai kiamat? Tidak bisa dijawab oleh Allah, oleh Rasulullah, Allah sendiri menjawabnya ya. Wa ma adraka mal qariyah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Engkau akan melihat manusia itu jauh lari ke sana kemari, kemana, di mana-mana, pokoknya semuanya dalam crowded. Wa takunul jibalu kal ihnil mampus, dan kamu akan melihat gunung-gunung itu terbang seperti kapas. Jadi kalau ada ucapan atau firman Allah wa ma adraka, biasanya diikuti dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Masih ada yang lain, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang namanya wa ma yudrika. Wa ma yudrika ini juga memiliki arti, rata-rata jawaban di belakangnya itu tentang hari kiamat. Akan datang, sudah dekat, dan pasti akan datang. Itulah ma yudrika di dalam Al-Quran. Saya kembali kepada
3M atau 5M kita. Jadi muhasabah, kembali kita renungkan apa yang telah kita lakukan tadi subuh sampai sekarang. Kalau kebaikan lebih banyak kita lakukan, tetaplah berhamdalah kepada Allah dan meminta diberikan banyak lagi kesempatan, banyak lagi kemauan, banyak lagi kesehatan untuk kita menambah kebaikan kita. Tapi kalau kita timbang lebih banyak yang tidak benar, mari kita beristighfar. Itulah makna sesudah kita salat, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Bukan sekedar istighfar, kita mengingat dari tadi subuh begitu banyak yang saya lakukan, banyak saya menipu, banyak saya melakukan ketidakbenaran, banyak saya berbohong. Nauzubillah. Itulah murakabah dalam arti sehari-hari. Tapi muhasabah dalam arti yang lain silahkan dilakukan di tempat masing-masing. Dan yang terakhir, M yang terakhir adalah muaqabah. Jadi kita mulai dari muahadah, yaitu mengulang janji, mengingat janji. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan janji. Murakabah, kita diawasi oleh Allah. Kemudian muhasabah, kita melakukan reintrospeksi diri kita. Dan yang kelima adalah muaqabah. Apa itu muaqabah? Artinya kita menaruh sanksi pada diri kita sendiri atas kelalaian, atas segala kezaliman yang telah kita lakukan, baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Apa sanksinya? Jangan seperti zaman Rasulullah. Di Raudah ada seorang sahabat mengikat tangannya ke tiang taubat, sekarang namanya tiang taubat. Nah, sampai ke Rasulullah datang, kenapa sampai engkau melakukan? Singkat cerita bahwa dia telah melakukan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan, kapan engkau dilepaskan kalau memang sudah ada perintah Allah, bahkan aku diampuni. Rasulullah senyum, baru dia katakan, andaikan seorang manusia memiliki dosa seluas bumi tambah isinya, bahkan seluas langit dan segala isinya, kemudian dia sujud dan minta ampun kepada Allah dengan 3 syarat: mengakui kesalahan dosa dan kelalaiannya, berjanji tidak akan melakukan lagi, dan yang ketiga, ke depan dia isi dengan kebaikan semuanya, maka rahmat Allah, ampunan Allah lebih banyak dan lebih besar daripada dosa yang telah dia lakukan. Kalau itu muakabah kita tidak perlu ikat diri, tapi kita muakabah dengan sholat sunnah, perbaiki, muakabah dengan melakukan bersedekah, muakabah dengan afsus salama bainakum, muakabah dengan silaturahim yang baik. Innallaha, semoga Allah memberikan kepada kita sebagai penutup. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asqalin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahwa apabila ada orang-orang yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang keji atau berbuat mendzalimi, menganiaya dirinya sendiri, mereka itu segera mengingat kepada Allah, lalu memohon ampun kepadanya, karena mereka tahu siapa lagi yang akan mengampuni kalau bukan Allah, dan sedang mereka sangat mengetahuinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu wa antum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil alimul halim, al-wadud al-ghafur, al-jalilul karim, wa manna bihi ala man yasha'u min ibadi wa hadahum ila jami'il akhlaq. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
ولا ند ولا نذير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسانه إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيا مسلمون رحمكم الله فيا رحمكم الله قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله وتوكل على الله لا قوة إلا اللهم إنك تعلم سرا وعلانية فتقبل حاجاتنا وفعلنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقضى هادي الدرجات اللهم يا الله يا علم ما في صدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا هادي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من زهرة الجنة ونعوذ بك يا أرحم الراحمين وخير الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين